Welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel InnoSide. Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan InnoSiders yang udah mensupport dengan subscribe, like-nya, nge-share, dan komen di kisah seram sebelumnya. Dukungan kawan-kawan membuat kami lebih semangat dalam menayangkan kisah seram yang lebih menyeramkan lagi. Terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang baru saja bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi biar kawan-kawan tidak ketinggalan kisah seram terbaru dari InnoSide. Dan ini adalah kisah seram ke-6 di InnoSide. Kisah seram kali ini dikirim oleh InnoSiders, sebut saja namanya Santi. Dan nama-nama lain dalam tokoh dan juga tempat dalam kisah ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Kejadian ini terjadi di tahun 2019. Santi adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Anak pertama, Irfan, saat itu masih berusia 12 tahun. Dan anak kedua, Vira, berusia 6 tahun. Suaminya Dodi bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Saat itu Santi dan keluarga masih tinggal di rumah orang tua Santi di Jakarta. Sementara orang tua Dodi tinggal di daerah Kuningan, Jawa Barat. Dodi adalah pekerja keras dengan penghasilan yang lumayan besar. Dodi pun bisa membelikan rumah baru di komplek perumahan di daerah Depok. Singkat cerita, Santi dan Dodi mulai mengisi rumah baru dengan perabotan rumah tangga. Setelah dirasa cukup rapi, mereka pun mengadakan syukuran rumah baru. Karena Dodi bekerja di Jakarta dan anak-anak Santi pun bersekolah di Jakarta, rumah yang baru dibelinya di daerah Depok itu pun belum benar-benar bisa ditempati. Lagi pula, Santi tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah renta sendirian di rumah dalam waktu yang lama. Dengan demikian, Santi dan keluarga hanya bisa menempati rumah baru di akhir pekan dengan membawa serta ibunya Santi. Perumahan di kawasan Depok itu sangat bagus. Sudah banyak rumah-rumah yang ditempati pemiliknya. Walau begitu, jalan di area perumahan itu tetap terasa sepi. Para penghuni komplek perumahan jarang bertemu untuk saling mengobrol. Kecuali jika ada acara tertentu, barulah para penghuni komplek dapat berkumpul dan saling mengobrol. Awal menempati rumah baru semua aman dan nyaman tentunya. Sampai pada suatu malam, sekitar pukul 9 malam, Santi sedang menonton TV di ruang tengah, yang posisinya membelakangi ruang tamu. Antara ruang tamu dan ruang tengah itu tidak ada penghalang, jadi bisa terlihat jika ada orang yang masuk dari pintu depan. Sementara suaminya sedang duduk di teras rumah. Tiba-tiba dari pantulan lemari TV, Santi melihat ada bayangan orang masuk ke dalam rumah. Santi mengira itu adalah Dodi suaminya. Tapi ketika Santi menengok ke arah ruang tamu, di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika itu juga ada bayangan hitam melesat cepat melewati Santi, masuk ke dalam menuju dapur yang letaknya bersebelahan dengan ruang tengah. Tiba-tiba panci-panci yang digantung di dinding dapur pun berjatuhan, riuh seketika.
Vira, anak kedua Santi, yang sejak tadi berada di dapur, berlari ke arah ibunya karena ketakutan. Sementara Dodi yang berada di teras pun langsung masuk ke dalam rumah. Mereka semua merasa aneh melihat apa yang baru saja terjadi. Kemudian Santi menceritakan apa yang dilihatnya pada Dodi, dan Dodi pun hanya berusaha menenangkan Santi dengan mengatakan bahwa mungkin Santi hanya salah lihat dan panci yang berjatuhan itu hanya kebetulan saja. Hari-hari berikutnya berjalan normal seperti biasa. Santi dan keluarga masih menjalani rutinitas berakhir pekan di rumah baru Depok. Vira, anak kedua Santi, saat itu baru kelas 1 SD, dan Santi pun akrab dengan ibu-ibu dari teman-teman satu kelas Vira. Hampir setiap hari, Santi bertemu dengan mereka. Pada suatu hari di akhir pekan, seperti biasa, Santi dan keluarga menghabiskan waktu di rumah baru. Tapi kali ini, Santi tidak membawa ibunya. Yang saat itu, ada adik laki-laki Santi yang menjaganya di rumah. Dan kebetulan, pada hari itu, salah satu teman Vira, yaitu Andin, dan ibunya berkunjung ke rumah baru Santi. Di hari itu, Santi dan ibunya Andin asik mengobrol, sementara Vira dan Andin asik bermain sampai sore. Karena sudah terlalu sore, Andin dan ibunya malas untuk kembali ke Jakarta. Mereka masih ingin menikmati akhir pekan di sana. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk menginap di rumah Santi. Karena mereka tidak ada persiapan membawa pakaian, akhirnya mereka pun berencana membeli beberapa pakaian di pasar malam dekat rumah Santi. Singkat cerita, setelah selesai berbelanja dan bermain, kemudian mereka pun makan malam di area jajanan di pasar malam itu. Tak lama kemudian, mereka pun kembali ke rumah dan tiba di rumah sekitar pukul 10:30 malam. Karena kelelahan, mereka langsung membersihkan diri dan kemudian bersiap-siap untuk tidur. Rumah Santi ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kamar Santi dan Dodi letaknya di kamar depan, sementara kamar anak-anak mereka berada di kamar belakang. Kamar mandi pertama letaknya di antara kamar depan dan kamar belakang, sementara kamar mandi kedua letaknya di dekat dapur. Mereka pun secara bergantian menggunakan kamar mandi pertama. Saat itu, Vira sudah tidak tahan untuk buang air kecil. Karena lama menunggu giliran, Vira pun akhirnya pergi ke kamar mandi belakang, dekat dapur, dan buang air kecil di sana. Selesai dari kamar mandi, Vira langsung menuju ruang tengah melewati dapur. Saat masih berjalan di area dapur, ikat rambut Vira terlepas dari genggamannya. Otomatis, Vira ambil ikat rambut itu dengan posisi membungkuk dengan kedua kaki agak terbuka. Pada saat Vira mau mengambil ikat rambut, secara bersamaan Vira melihat ada sepasang kaki kecil hitam legam dengan beberapa luka berdarah sedang berdiri di belakangnya. Vira terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Segera Vira berlari dan berteriak menuju ruang tengah dengan memanggil mamanya. Semua yang mendengar teriakan Vira terkejut. Vira langsung memeluk Santi ketakutan. Lalu Santi bertanya, "Vira sayang, kamu kenapa nak?" Vira hanya diam dan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil terus memeluk Santi dengan kuat. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Vira tetap tidak mau menceritakan apa yang terjadi padanya.
dan kenapa tiba-tiba dia berteriak. Ya, sudahlah. Besok saja aku tanyakan kembali pada Vira, kata Santi dalam hati. Dan karena malam semakin larut, mereka pun memutuskan untuk segera beranjak tidur. Malam itu Vira ingin tidur bersama Andin. Akhirnya, mereka memutuskan Santi, Vira, Andin dan ibunya tidur di kamar depan. Sementara Dodi dan Irfan tidur di kamar belakang. Santi, Vira, Andin dan ibunya tidur dalam satu tempat tidur. Mereka tidur berjejer malang agar cukup satu tempat tidur. Posisi tidur Santi berada di pinggir kanan atau bagian kaki tempat tidur. Lalu di sebelah kirinya Vira, Andin, dan kemudian ibunya Andin di bagian kepala tempat tidur. Dan tak lama kemudian, karena sudah sangat mengantuk, Santi mematikan lampu kamar dan mereka pun tertidur. Saat sedang tidur, tiba-tiba Santi merasa ada sesuatu yang menutupi wajahnya. Apa ini? Gumamnya dalam hati. Saat itu posisi tidur Santi sedang terlentang. Kemudian dia angkat sesuatu yang menutupi wajahnya itu. Rambut, ucapnya pelan. Oh, ini rambut Vira. Ternyata rambut Vira sudah semakin panjang dan tebal, kata Santi dalam hati. Dan Santi pun membelai rambut Vira dengan kedua tangannya, sambil seperti sedang menarik dengan lembut. Berulang kali Santi lakukan itu. Dan akhirnya Santi pun menyadari bahwa rambut yang dia tarik sedari tadi terasa sangat panjang, seperti tak habis-habis. Ini bukan rambut Vira, katanya dalam hati. Kemudian Santi pun membuka matanya perlahan. Tiba-tiba Santi melihat ada sosok wanita sedang duduk di pinggir tempat tidur, tepat di kaki Vira. Wanita itu membelakangi Santi, dan wajahnya menoleh ke arah kiri di mana ibunya Andin tidur. Sosok itu hanya diam, tak bergerak sedikit pun. Dan ternyata rambut yang sedari tadi Santi belai adalah rambut sosok wanita itu. Wanita dengan gaun hitam dan rambut yang sangat panjang, hitam dan halus. Santi diam tak bergerak, menahan rasa takut dengan bibir bergetar. Santi ingin berteriak, tapi tidak bisa. Tak lama kemudian, sosok itu berdiri dan dengan cepat melayang ke atas, menembus atap kamar. Seketika itu juga Santi dapat menggerakkan tubuhnya, lalu duduk diam terpaku, tak percaya dengan apa yang dialaminya. Ingin rasanya Santi membangunkan ibunya Andin, tapi dia urungkan niatnya itu karena khawatir tamunya itu akan ketakutan. Lalu siapa sosok itu? Mau apa dia? Dan Santi pun hanya bisa berdoa, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari gangguan setan dan jin. Keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi, Andin dan ibunya pamit pulang. Dan setelah mereka pulang, Santi menceritakan apa yang dialaminya semalam pada Dodi, suaminya. Dodi mendengarkan cerita istrinya dengan serius. Dan tiba-tiba Vira pun menceritakan kejadian yang dialaminya pada saat di dapur semalam. Kemudian Dodi pun berkomentar,
Mungkin semalam sepulang dari pasar malam, ada yang ikut kali ya. Atau mungkin karena rumah ini kosong dan kita tinggal di sini hanya di akhir pekan saja, yang membuat para makhluk halus singgah ke rumah ini. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi gangguan dari makhluk halus. Setelah cukup lama dari kejadian itu, alhamdulillah, Santi dan keluarga tidak pernah mendapat gangguan atau penampakan dari makhluk halus lagi. Mereka merasa nyaman berada di rumah baru. Ya, demikian kisah seram kali ini. Semoga Santi dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Mbak Santi sudah mengirimkan kisah seram ini kepada Innosight. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Innosighters yang sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan kisah ini. Nantikan kisah seram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.